بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu rahmatullah, dimanapun Anda berada, insyaallah semua kita diakui oleh Allah SWT sebagai hambanya, dan insya Allah kita semua diberi keikhlasan dalam setiap amal yang kita kerjakan. Karena Bapak Ibu, sekecil apapun amal yang kita kerjakan dengan ikhlas, ini yang akan membawa kita ke surga. Sebesar apapun amal, ketika tidak ikhlas, maka ini akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah riwayat menyebutkan bahwa para malaikat setiap pekan, setiap hari Senin dan Kamis selalu melaporkan amal. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Uhibbu an asuma yaumal itsnain wal khamis." Aku suka berpuasa di hari Senin dan Kamis. Li'annahu yaumun rufi'a fihi al-a'mal. Karena itu hari dilaporkannya amal manusia. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Maka aku suka ketika amalku dilaporkan aku sedang berpuasa. Nah, dalam riwayat yang lain diceritakan bahwa di antara laporan malaikat terhadap amal, kadang malaikat membawa sebuah amal kecil sekali. Ya, mungkin dia bersedekah paruh kurma seperti yang kata Nabi, "Kitamar, lindungi dirimu dari api neraka," dan separuh kurma. Mungkin dia hanya bersedekah dengan senyuman, tabassumu kali wajhi akhika sadaqah. Mungkin dia misalnya dia bersedekah menenangkan hati saudaranya, misalnya nih, saya berkonsultasi kepada seorang dokter, kemudian pakai telepon oleh dokternya, dikasih solusi, saran, sehingga saya jadi tenang. Itu sedekah. Ya, terima kasih dokter ya yang selalu memberikan nasihat. Jadi sedekah menenangkan hati, membuat orang bahagia. Ini luar biasa, sedekah luar biasa. Sederhana. Tapi ya ketika malaikat merasa, nah, ini amal apa ini? Kecil banget nih, gitu, kata malaikat. Malaikat ketawa-ketawa tuh, ini amal kecil banget nih, gitu. Begitu diangkat ke langit, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah langsung berfirman, "Jangan kau meremehkan. Innama anta hafiz." Tugasmu hanya melaporkan. Tugasmu hanya melaporkan. Wa ana raqibu alaihi. Dan aku yang tahu bahwa ini amal untuk aku. Yang mengerjakannya ikhlas.
Ini untuk aku amalnya. Langsung Allah menerimanya. Nah, di hari yang lain, malaikat melaporkan. Kata malaikat, ini amal besar, luar biasa. Waduh, luar biasa amal ini. Sekian miliar, sekian ratusan miliar. Masya Allah, luar biasa. Malaikat kagum. Sampai di depan Allah, malaikat mendengar Allah berfirman, "Innama anta hafiz." Tugasmu hanya melaporkan, mengkoleksi, menjaga, melaporkan. Wa ana raqibu alaihi, aku tahu amal ini. Ini amal bukan untuk aku. Yang mengerjakannya tidak ikhlas. Dia mengerjakannya hanya untuk pencitraan, dia hanya mengerjakannya untuk ingin dipuji orang, ingin riak. Lempar ke neraka, lempar. Nah, ini Bapak Ibu yang mengerikan ya. Makanya setiap kita mau berkumpul seperti ini, berusahalah untuk ikhlas. Jadi dunia takum, perbaharui niatnya masing-masing. Jadi para sahabat tuh setiap pagi ketemu dengan sahabat-sahabatnya ngingetin, ingat niat, ingat niat. Jadi niatak, perbaharui niatnya. Gitu. Masya Allah, Bapak-Bapak. Inilah dia hakikat amal. Mudah-mudahan kita semua insya Allah diberi keikhlasan. Allahumma rzuqni ikhlas. Ini doa paling bagus, coba dihafalkan Bapak Ibu. Allahumma rzuqni, ucapkan sama-sama, nggak usah buka mikrofon, ucapkan sama-sama. Allahumma rzuqni al-ikhlas fil qawli wal amal wan niyyah. Ya, ingat nih. Allahumma rzuqni al-ikhlas fil qawli wal amal wan niyyah. Ya Allah, beri aku keikhlasan dalam ucapanku, dalam amalku, dan dalam niat. Jadi ini Bapak Ibu Allah yang ingin selalu saya ingetin diri saya sendiri, insyaallah para jemaah semua, mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah SWT. Mari kita masuk sekarang kepada surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr. Bapak Ibu, surah ini diturunkan sebelum hijrah. Karenanya disebut dengan surah Makkiyah. Dan dari segi turunnya, surah ini turun dia sesudah surah Yusuf. Ya, sesudah surah Yusuf. Dan masih ingat kisah Nabi Yusuf diturunkan pada saat Nabi sedang sedih. Pada saat Nabi sedang sedih karena sang paman diambil oleh Allah yang menjadi pembelanya, juga sang istri diambil oleh Allah yang menjadi pembelanya juga. Subhanallah, ujian dari Allah. Kalau saya selalu mengulang-ulang cerita ini karena Nabi saja diuji, Bapak Ibu. Seorang yang sangat Allah sayangi, seorang yang sangat Allah muliakan, justru ujiannya semakin berat. Ya, bapaknya diambil, ibunya diambil. Belum bertemu bapak, belum merasakan punya ayah. Nabi dalam ujiannya merasa tenang bersama kakek Abdul Muttalib, kakeknya diambil. Merasa nyaman bersama sang paman Abu Thalib, sang paman diambil. Ya Allah,
luar biasa. Jadi ujiannya sangat dahsyat. Ya, semakin tinggi sebuah pohon, semakin kencang angin menerpa. Tapi dimuliakan orang. Allah memuliakannya karena dia tinggi. Tapi semakin rendah sebuah pohon, dia akan diinjak-injak dan dihinakan. Seperti rumput. Silahkan pilih. Mau jadi seperti pohon kelapa yang tinggi, orang naik ke atas, orang memuliakannya. Tapi ingat, itu akan diterpa angin yang kencang. Atau mau jadi seperti rumput, diinjak-injak orang, dihina-hina orang. Nggak beribawa sama sekali. Nah, begitu umat ini ketika beribawa, memimpin dunia, memimpin seperempat dunia, dari Jazirah Arabia, Afrika, perbatasan Eropa, perbatasan Rusia, Irak, Babilonia, semua dipimpin oleh umat Islam ketika itu. Ketika itu, raja-raja yang masih kafir, mereka ngemis-ngemis minta tolong ke orang Islam. Atau menjadi umat yang seperti rumput, diinjak-injak, dihina, dibully, dijelekin. Jumlahnya banyak, mayoritas, tapi nggak punya gigi, nggak beribawa, nggak punya daya. Mau disogok, mau dijual beli, ya. Hanya diajak jalan-jalan setiap minggu naik bus, sudah didoktrin. Setelah itu sudah berubah cara berpikirnya. Perhatikan, mau dibayar, mau dihina, pilih. Memang kalau besar, anginnya kencang. Nah, ini Allah mempersiapkan Nabi. Pada saat Nabi sedih, di puncak kesedihannya, sampai disebut dengan istilah Amul Huzn, tahun kesedihan. Allah menurunkan surah Yusuf. Nah, ini setelah surah Yusuf, turun surah Al-Hijr. Jadi urutannya setelah surah Yusuf. Tapi urutan turunnya, tapi urutan di Quran setelah surah Ibrahim AS. Nah, jumlah ayatnya 99 ayat. Nah, ketika itu, situasi pas turunnya surah Al-Hijr ini, situasi umat Islam sedang diintimidasi, dihina, dimutilasi, dibunuh, Pak. Bu, keluarga Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Dibunuh ibunya, dibunuh keluarganya. Ammar disiksa, dibantai. Khubayb radhiyallahu anhu dimutilasi di Tan'im, dicungkil matanya, dipotong hidungnya, dicabut giginya satu persatu, digunting-gunting bibirnya, kemudian dicabut kukunya, hidup sampai Khubayb radhiyallahu anhu menjadi tumpukan daging yang dipotong-potong karena ikut Rasulullah SAW. Sempat Khubayb radhiyallahu anhu ditanya, wahai Khubayb, maukah kamu tidak disiksa, aman, nyaman, tapi kamu harus rela Muhammad pengganti kamu di sini? Apa kata Khubayb dengan gagah, dalam kondisi tertindas? Dengan gagah Khubayb mengatakan, wallahi la arda, demi Allah aku tidak rela, ayyusiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyauka, aku tidak rela Nabi terkena duri. Fa kaifa arda ayyakuna makani huna, bagaimana aku rela Nabi menggantikan aku di sini? Tidak. Silahkan lanjutkan. Kau siksa aku, silahkan. Aku tidak akan bergeming. Aku akan terus bertahan di sini dengan keimanan. Itu kondisi ketika itu benar-benar
tersiksa. Nabi ketemu keluarga Yasir, disiksa, dibantai. Nabi hanya bisa mengatakan sabron ala Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, Allah sedang menyiapkan surga bagimu. Jadi situasi benar-benar ketika itu dalam keadaan kondisi umat Islam lemah, tidak berdaya. Mirip seperti sekarang. Di mana-mana umat Islam dibantai, dipersulit, ya, dibully, dijelek-jelekin, nggak berdaya. Ulamanya ditangkap-tangkapin, dihinakan. Benar, kondisi mirip. Diperolok-olok, ya, nggak ditampakkan kemuliaannya. Allah turunkan surah Al-Hijr. Tahu nggak Bapak Ibu? Tujuannya adalah untuk memberikan ketenangan, untuk menenangkan hati orang Islam. Makanya Bapak Ibu, hari-hari seperti ini, saat-saat umat Islam dibully, dipersulit semuanya, perbanyak surah Al-Hijr, perbanyak baca surah Al-Hijr, perbanyak merenung, bertadabbur dengan surah Al-Hijr. Benar, ini akan memberikan motivasi, memberikan penguatan pada jiwa kita, memberikan optimisme, sehingga kita tidak pernah merasa minder, kita tidak pernah merasa kecil. Karena situasi seperti yang sekarang ini mirip seperti situasi yang terjadi zaman di kota Mekah ketika itu. Umat Islam diintimidasi, dipersulit, dan sebagainya. Maka ini nasihat untuk Rasulullah SAW dan para sahabat ketika itu, tapi juga nasihat untuk kita semua sekarang yang hidup di zaman sekarang. Makanya pas sekali kita belajar surah ini supaya kita punya keteguhan sikap, punya prinsip, punya tawakal kepada Allah, dan tidak pernah merasakan hina sedikit pun. Punya harga diri, punya kemuliaan bahwa aku bersama Allah, bahwa Allah sedang menjagaku. Jadi tujuan surah ini adalah untuk menjaga dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan mengatakan bahwa, hei umat Islam, kamu hamba Allah, kamu sedang bersama Allah, kamu jangan hiraukan tuh bulian, kamu jangan merasa hina dengan dibully, nggak usah kamu dengerin, kamu benar, kamu lurus, kamu dalam track yang lurus, ihdinas shiratal mustaqim. Kamu masih on the track, di jalur yang benar. Nggak usah kamu gelisah, dan nggak usah, jangan karena kamu disogok, jangan berubah sikap kamu. Jangan mau kamu jual belikan iman kamu hanya untuk kepentingan sesaat. Tetap bertahan dalam kehidupan kamu dan ketaatan kamu. Jangan ikut-ikutan orang-orang yang sudah menjual imannya, sudah mau dibayar, mengaku muslim tapi masih mereka juga sudah jual belikan, dibayar sekian, mau menghina ulamanya, menghina umat Islamnya, merendahkan orang Islamnya, memecah belah antar umat Islam, diadu domba, dan seterusnya. Makanya pada pembukaan surah ini, Bapak Ibu, langsung nasihatnya itu, biarkan mereka membuli kamu, jangan sampai kamu terpengaruh. Biarkan mereka membuli kamu, kamu jangan terpengaruh. Lihat ayat 3. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka bersenang-senang makan, bersenang-senang dengan dosa maksiat.
terlena dengan kebanggaan materialisme yang mereka dapatkan, uang yang melimpah. Suatu saat mereka akan tahu, fasaufa ya'lamun, bagaimana aku mengadab mereka. Dan penutup surah yaitu pada ayat 97 dan 98 menghibur Rasulullah SAW. Allah menghibur Rasulullah SAW. Ketika itu Nabi sedang dalam kondisi benar-benar seperti terjepit. Ini Nabi loh, ini Nabi Bapak Ibu. Merasa sudah sempit. Kapan pertolongan Allah? Benar. Karena setiap hari umat Islam diancam, dibunuh, dipersulit di kota Mekah. Allah kasih klarifikasi di penutup surah itu. Ini ayat 97-98. Wa laqad na'lam annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Aku tahu Muhammad bahwa dadamu sudah mulai sempit karena bulian-bulian itu. Udah nggak usah sempit. Cuekin aja. Caranya gimana? Caranya banyak bertasbih. Fasabbih bihamdi rabbik wa kun minas sajidin. Perbanyaklah bertasbih kepada Allah dan perbanyaklah bersujud. Jadi ayat-ayat yang barusan kita simak ini memberikan suatu motivasi bahwa seakan mengatakan, wahai orang beriman, minder karena kamu lemah, nampak kamu nggak berdaya, kamu nggak usah merasa kalah, enggak, kamu benar, kamu on the track, dan kamu nggak usah silau dengan pencapaian mereka. Mungkin kamu melihat mereka hartanya melimpah, gedung-gedung mereka tinggi, kemudian mereka punya segalanya. Nggak usah silau, nggak usah silau. Itu semua di tangan Allah. Itu istidraj gitu. Teruskan kamu istiqomah, teruskan kamu konsisten, teruskan kamu mentaati Allah. Nah, ini pesan Allah pada ayat 99. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Teruskan kamu beribadah, teruskan kamu mentaati Allah, teruskan kamu belajar Quran, teruskan kamu istiqomah, teruskan kamu ngaji sampai meninggal dunia. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Semua dunia berproses. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, banyak sekali ayat-ayat penjagaan. Artinya memberikan ketenangan bahwa semua aku yang menjaga. Bukan tugasmu menjaga, tugasmu hanya patuh kepadaku, mentaatiku. Yang menjaga aku, kata Allah. Aku yang menjaga agama, aku menjaga langit, aku menjaga bumi, aku menjaga semuanya. Kamu nggak usah khawatir. Aku menjaga Quran, aku menjaga Quran. Kamu nggak usah sibuk menjaganya. Aku yang menjaga. Itu urusanku. Tugasmu hanya menjalankan. Suruh menghafal, suruh membaca, suruh memahami. Itu aja tugas kamu. Yang menjaga aku. Makanya pada ayat ke-9 Allah memastikan bahwa Allah yang pada ayat ke-9 Allah pertegas bahwa Allah akan menjaga Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Masya Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Allah menggunakan banyak penegasan. Inna, penegasan pasti, nahnu pasti, nazzalna pasti aku, az-zikr Quran, wa inna sesungguhnya pasti, lahu pasti, lam taukid,
lahafizun, lam mutaukid, 6 kali penegasan bahwa Allah pasti akan menjaga Quran. Tugas kita ya menjalankan, membaca, memahami, menghafal, mengamalkan, mengajak orang. Tuh. Itu aja. Sampai berkembang. Jadi ada 5 tugas pada Quran. Membaca, memahami, menghafal, mengamalkan, mengajak orang. Ikut Quran. Ini pemeliharaan Allah terhadap Quran. Yang kedua, penjagaan Allah terhadap langit. Jadi, langit Allah yang menjaga. Makanya, tugas menjaga langit bukan manusia. Kalau Allah berikan kepada manusia, manusia akan berebut ingin paling berkuasa. Dia akan menguasai langit. Langit itu Allah menjaga. Walaqad ja'alna, ini ayat 16, 17, 18. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha lin-nadhirin. Kami jadikan di langit ada bintang-bintang dan sebagai perhiasan. Wa hafidnaha min kulli syaitanir rajim. Kami menjaga semua itu dari setan. Karena setan membuat kerusakan. Illa man istaraqas sam'a fa atba'ahu shihabun mubin. Ya, dulu pekerjaan jin ini dia mengintip-ngintip rahasia langit. Sekarang udah nggak bisa. Dia langsung disambar oleh bintang-bintang. Makanya nggak akan bisa jin mengintip rahasia langit. Dulu ya jin punya kebiasaan bekerja sama dengan para dukun, paranormal. Makanya para dukun tuh kebiasaannya bekerja sama dengan jin untuk mengintip berita apa yang akan terjadi masa depan dan sebagainya. Tapi semua itu ramalan-ramalan yang tidak berdasar. Yang ketiga, penjagaan Allah terhadap bumi. Penjagaan Allah terhadap bumi. Ayat 19. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun. Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukurannya. Tuh. Jadi gunung untuk menjaga bumi, pohon-pohon untuk menjaga bumi. Makanya tanah yang tidak ada pohonnya seringkali longsor. Itu semua ada maknanya. Allah menjaga bumi. Jadi tenang aja kamu gitu. Aku yang menjaga, kata Allah. Terus yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menjaga rizki. Jadi rizki ini Allah yang ngatur. Jadi jangan heran ada orang kaya, ada orang miskin. Nggak usah heran. Dan nggak usah kita merasa kecewa. Mungkin ada orang tua bertahun-tahun sudah bekerja, kok nggak kayak seperti anaknya. Anaknya baru umur 20 tahun, dia punya usaha online, lebih kaya daripada ibunya, daripada bapaknya. Ya itu rizki. Allah yang ngatur. Makanya pada ayat yang ke-20, 21, itu semua Allah tegaskan tentang masalah rizki. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayisha wa man lastum lahu biraziqin wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Jadi rezeki itu sudah Allah tentukan. Tidak mungkin ada rezeki ketukan. Dan rezeki ini tidak ditentukan dengan prestasi akademis, bukan karena dia sudah profesor, doktor pasti lebih kaya. Enggak. Ada tamat SD, bahkan nggak tamat SD lebih kaya daripada profesor doktor di bidang bisnis. Ada. Nah, itu rezeki. Rezeki itu bukan hanya harta. Rezeki itu berupa kesehatan, berupa ketenangan jiwa, kebahagiaan. Ada orang dari segi harta dapat, tapi kesehatan nggak dapat. Sehingga dia setiap hari ke dokter hartanya habis untuk membiayai pengobatan. Ada orang dari segi harta nggak banyak, tapi kesehatan dia dapat. Sehingga dia nggak pernah sakit, Ada orang segi harta oke, kesehatan oke, tapi nggak bahagia, nggak tenang, hidupnya gelisah terus, kacau, sehingga dia mabok sana mabok sini. Ya. Ada orang yang dari segi harta nggak dapat, ya,
kesehatan dapat, dia tenang dapat, bahagia. Banyak para petani di kampung-kampung itu, mereka duduk di pinggir sawah, di bawah pohon, makan ya rebusan singkong, nikmat banget mereka, masya Allah, luar biasa. Jadi kebahagiaan juga rezeki. Itu siapa yang membagi? Allah. Makanya para ulama mendefinisikan bahwa ar-rizqu huwa ma tantafi'u bihi. Rezeki itu adalah yang kamu rasakan manfaatnya. Itu rezeki. Jadi bukan banyak, Bapak Ibu. Banyak itu bukan definisi rezeki. Rezeki itu yang kamu rasakan manfaatnya. Ada orang punya rumah 10. Yang dia pakai 1. Rezekinya dia yang dia pakai. Tuh. Jadi itu. Ada orang Bapak Ibu rahimakumullah, punya rumah besar. Ada 10 kamar. Yang dia pakai 1 kamar. Yang lain dipakai anaknya. Yang rezeki dia yang dia pakai aja. Ada orang punya mobil 10, yang dia pakai hanya 1. Maka rezeki dia yang dia pakai. Yang lain rezeki anaknya mungkin diantar sekolah, rezeki supirnya dia pakai kemana-mana. Jadi rezeki itu yang kita rasakan manfaatnya. Yang kita nggak rasakan manfaatnya itu bukan rezeki. Itulah saking sederhananya rezeki. Makanya nggak usah didefinisikan bahwa orang ketika hartanya banyak dia sukses. Bukan, itu bukan definisi sukses. Sukses itulah ketika kita bahagia, buat orang lain bahagia. Itu sukses. Ketika kita bahagia dan kita berhasil membuat orang lain bahagia, itulah sukses. Yang kelima, penjagaan terhadap kaum mukminin. Jadi Allah menjaga orang beriman ketika dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawi. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu, wahai iblis, untuk menguasai mereka kecuali orang-orang yang telah ikut sesat denganmu. Iblis nggak akan bisa menggoda orang yang ikhlas. Iblis hanya bisa menggoda orang yang sudah mengikuti jejaknya. Makanya kita jangan terpengaruh. Nah, jangan membuka pintu bagi iblis. Nah, karena itu barakallah, ayat-ayat berikutnya memberikan kabar gembira bahwa orang-orang yang ikut Allah, konsisten ikut Allah, mereka dijamin kebahagiaan abadi. Pada ayat ke-46 Allah firman, udkhuluha bisalamin aminin. Ayo masuk surga, masuk surga. Kamu sudah selesai tugas kamu sudah sukses. Di surga ada kebahagiaan, tidak ada capek, tidak ada lelah. La yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Ayat 58. Di surga tidak ada lelah, dan di surga mereka benar-benar dalam keadaan yang abadi dan tidak mereka dikeluarkan lagi. Barakallah. Sebagaimana intinya surah ini, bahwa surah ini akan memberikan ketenangan bagi orang Islam. Makanya orang Islam tidak perlu terpengaruh dengan godaan-godaan yang mengajak ke neraka, mengajak dosa. Tidak perlu terpengaruh dengan bulian-bulian, karena itu perbuatan setan. Makanya di sini diceritakan tentang kisah iblis. Bagaimana iblis bertekad untuk terus bekerja keras supaya banyak temannya di neraka. Dan ini akan bekerja dengan berbagai macam cara. Dulu belum ada sosial media, iblis bergerilya. Sekarang gerilya iblis sudah semakin nyantai, karena sudah ada sosial media, gitu. Dan dia sudah punya pasukan-pasukannya sudah banyak, gitu. Baik dari kalangan jin maupun kalangan manusia sudah mulai banyak, dan semakin menyebar. Bagaimana iblis bekerja keras. Apa kata iblis? Perhatikan ayat 36 sampai 40. Qala, berkata iblis,
Rabbi fa'anzirni ila yaumi ba'tsun. Ya Allah, beri aku kesempatan untuk hidup sampai hari kiamat. Aku akan goda manusia. Allah kasih dispensasi itu. Qala fa innaka minal mundzirin. Silahkan, aku beri kamu perpanjangan usia. Nah, Bapak Ibu yang bertanya nih, kenapa ya kok Allah kasih dispensasi ya? Begini, Bapak Ibu. Hidup itu terasa indah kalau ada tantangan. Jadi orang yang hidupnya linear, nggak ada tantangan, nggak ada cobaan, dia tidak merasakan indahnya hidup. Monoton. Makanya di tempat-tempatnya, di negara-negara maju, yang semua sudah terjamin, mereka mencari tantangan. Dengan cara apa? Mabok, judi, dan seterusnya. Nah, itu. Ketika mereka sudah merasa nyaman, terjamin masa depannya, mereka cari tantangan. Karena memang hidup harus ada tantangan. Karenanya Allah sediakan di sini ujian itu. Kita tahu kita punya iman karena ada iblis. Coba nggak ada iblis, kita nggak tahu ada iman dalam diri kita. Nah itu, ya, barakallah. Nah ini yang diceritakan tentang masalah iblis ini. Kita lanjutkan tentang masalah iblis ini setelah sholat Isya. Ya, kita ini sudah masuk kepada kisah iblis ya. Jadi iblis ini adalah makhluk Allah yang pertama-tama memulai dosa. Dan munculnya itu dari kesombongan. Makanya dikatakan bahwa al-kibru ummul dzunub ya. Jadi kesombongan itu merupakan induk semua dosa. Dan iblis memulai dari kesombongannya itu sehingga dia melakukan dosa-dosa berikutnya. Nah, surah Al-Hijr ini yang ingin mengawal umat Islam di sepanjang zaman ya. Jadi Al-Hijr ini yang mengawal umat Islam sepanjang zaman supaya tetap optimis, supaya tetap kokoh. Maka di dalamnya itu Allah ceritakan juga supaya kita ngerti tabiat musuh itu, tabiat lawan. Jadi orang yang tidak kenal lawannya, maka dia akan dihancurkan. Makanya Allah perkenalkan dalam surah bahwa jangan sekali-kali kamu ikut-ikutan iblis, ikut-ikutan setan. Maka semua yang Allah haramkan itu perbuatan setan. Nah, sayangnya akhir-akhir ini kan banyak orang Islam yang sudah ikut-ikutan setan gitu. Nah, ini yang menyebabkan terhalang, pertolongan Allah itu jadi terhalang. Ikut-ikutan koruptor, ikut-ikutan zalim, ikut-ikutan menipu, ikut-ikutan mabok, ikut-ikutan berzina, itu kan perbuatan orang-orang nggak punya iman seharusnya. Karena kan orang Islam ngapain mabok gitu? Oh, dia punya gimana cara menenangkan hati mereka? Ya kecuali hanya mabok itu. Nah ini enggak lucu. Muslim koruptor, Muslim penipu. Nah ini yang membuat akibatnya orang Islam ini jadi tidak berdaya gitu. Ya ibarat tubuh ya tidak sudah terlalu banyak penyakit, komplikasi tubuhnya itu. Maka dia tidak bisa punya daya tahan sudah. Nah ini yang terjadi gitu. Sedang mengalami komplikasi. Dalam kondisi komplikasi inilah kemudian umat ini tidak bisa memberikan wibawa, maka bulian dan segala macam terjadi di mana-mana dan tidak bisa membela karena nggak berdaya, seperti diserang virus dari segala arah dan tidak punya kekebalan tubuh, nggak punya imunitas. Nah ini yang terjadi sekarang itu. Nah surah Al-Hijr ini ingin beritahukan bahwa iblis ini seperti virus itu. Kamu harus punya imunitas. Imunitasnya apa? Imunitasnya bahwa yakin Allah menjaga kamu, yakin Allah menjaga agama kamu, seperti Allah menjaga langit, Allah menjaga bumi, yaitu Allah menjaga semua. Makanya ceritakan di sini. Jadi semasa ada langit, ada bumi,
Quran nggak akan hilang. Juga agama nggak akan hilang. Sudah optimis aja. Nah itu, Bapak hakikat hakikat iman ini. Nah, apa yang terjadi? Allah rekam di sini. Bagaimana iblis berjuang supaya pengikutnya banyak. Karena dia tidak mau masuk neraka sendiri. Apa kata iblis? Ya Allah, beri aku ketangguhan usia sampai hari kiamat. Qala Rabbi fa'anzirni ila yaumi ba'atsun. Allah menjawab, silahkan, aku beri. Apa yang kamu inginkan? Qala fa'innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Sampai waktu yang Allah tentukan. Di sini iblis mendeklarasikan kepada Allah bahwa aku akan bekerja keras dengan segala media, dengan segala cara. Dan aku akan membuat tipu daya sehingga orang-orang banyak yang ikut aku, kata iblis. Qala Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, aku sudah terlanjur sesat. Ya sudah, sekarang aku akan berjuang untuk menyesatkan banyak orang. Aku akan goda mereka. La uzayyinanna lahum fil ard, di seluruh muka bumi. Dan aku akan goda mereka sampai mereka semuanya terpedaya. Wa la ughwiyannahum ajma'in. Hanya satu ya Allah yang aku gak mampu. Siapa? Mereka yang jujur ikut engkau. Yaitu dengan ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi hamba-hambamu yang ikhlas. Nah ini Bapak Ibu. Tadi di pembukaan saya bicara tentang keikhlasan. Karena memang pintu masuk setan itu dari riya, dari ingin dipuji orang, dari kepentingan-kepentingan. Di situ masuk setan. Maka Allah SWT memberikan penegasan kepada hamba-hambanya. Jangan terpengaruh iblis, langsung Allah membuat pernyataan. Qala hadza siratun alayya mustaqim. Ini jalan kamu, ini Quran, jalan kamu, ini petunjuk, jalan lurus. Sudah, kamu ikuti Quran, kamu sampai kepadaku, kata Allah. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawi. Kamu tidak akan pernah bisa menggoda hambaku yang ikhlas itu. Kecuali orang-orang yang memang punya kepentingan, memang mengejar dunia, mengejar nafsu, ya itu sudah dapat. Jadi, Allah sudah memberikan aba-aba. Aku akan menjaga langit, aku akan menjaga bumi, aku akan menjaga Quran, aku akan menjaga agama ini, aku menjaga kamu. Caranya gampang. Ikhlas mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menjamin setan akan bisa menggoda kamu. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Gak mungkin kamu bisa menggoda mereka. Kamu gak mungkin bisa merusak mereka. Karena mereka ikhlas ikut aku. Illa man ittaba'aka minal ghawin, kecuali mereka yang memang sudah terpedaya oleh kamu, sudah tertipu oleh kamu. Makanya Pak Ibu, jangan buka pintu untuk iblis. Karena kalau dibuka pintu, mereka akan menggoda dan akan melakukan segala cara dan kita akan dipedayakan. Apa kata Allah? Waddu law tudhinu fayudhinun. Setan-setan itu ingin kamu itu lemah, ingin kamu itu lembek, sehingga nanti mudah menggencet kamu. Ini bukan hanya dari segi dimensi iman, tapi juga dimensi politik, dimensi ekonomi, dimensi budaya. Pokoknya kalau kamu lembek, nggak punya wibawa, nggak punya harga diri, kamu akan terus digencet. Waddu law tudhinu fayudhinun. Begitu Allah menjelaskan rumus-rumusnya sehingga kita menjadi orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang sudah terpedaya, yang sudah ikut setan, sudah Allah lepas tangan. Illa man ittaba'aka minal ghawin. Yang sudah ikut setan, kata Allah, aku lepas tangan. Aku gak akan menjaga kamu. Yang aku jaga hanya satu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang ikhlas aku jaga. Yang tidak ikhlas sudah aku lepas tangan. Alhamdulillah.
mengerikan. Makanya benar kata Allah, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang mentaati Allah, mereka tenang. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Para wali Allah, mereka adalah orang-orang yang tenang. Mereka nggak takut dengan kehidupan dan ancaman segala macam. Dan mereka nggak pernah sedih dengan segala situasi. Nah, Bapak Ibu, menarik di sini. Surah ini diberi nama Surah Al-Hijr. Diturunkan dalam kondisi memberikan penjagaan terhadap umat ini, penjagaan terhadap agamanya, penjagaan terhadap Quran. Tapi kok namanya Al-Hijr? Al-Hijr ini apa itu maksudnya? Jadi Al-Hijr ini adalah, Bapak Ibu, sebuah rumah. Rumah tempat berlindung. Itu Hijr. Tapi rumah ini terbuat dari batu. Jadi batu gunung yang cadas, yang keras dan kokoh itu dipahat. Dijadikan tempat perlindungan. Kisahnya adalah kaum Nabi Soleh. Mereka kaum Samud. Nggak mau taat kepada Nabi Soleh. Ancam oleh Allah akan diazab. Mereka menjawab, kami akan jadi perlindungan. Jadi ketika sudah terancam dengan azab Allah, karena mereka tidak mau beriman, tidak mau ikut Nabi Soleh, nah, mereka adalah kaum Samud. Wa Samud alladzina jabus sakhra bil wad. Kata Allah dalam surah Al-Fajr, mereka tuh melubangi, mencari tempat perlindungan. Ini kita mau diazab nih. Karena kita mau beriman. Ayo kita cari tempat perlindungan. Pertimbangan mereka, tempat perlindungan yang paling aman dengan cara memahat batu-batu gunung. Dan berhasil. Batu gunung yang jelas mereka pahat menjadi suatu rumah yang indah sekali, menjadi istana yang indah sekali. Dan saya sempat masuk ke rumah-rumah seperti ini waktu saya di sana, ya, sempat berkunjung. Itu tuh ke Wadi Nahar, ya, di Yaman. Ada contoh, ya, di situ rumah yang dipahat gunung itu indah sekali, istana luar biasa, nggak bergeming, gempa apapun nggak bergeming. Gitu. Nah, orang-orang yang nggak punya iman menganggap bahwa ini tempat berlindung. Tapi orang-orang beriman, mereka menyadari bahwa tempat berlindung yang paling kokoh Allah. Kembali kepada Allah. Tapi mereka yang nggak punya iman, berlindung ke batu-batu itu. Namanya Al-Hijr. Itu. Tapi kan, azab Allah itu kan bukan hanya gempa. Azab Allah itu bukan hanya gempa. Ternyata apa? Azab Allah bukan hanya angin. Azab Allah juga adalah suara yang kencang. Nah, mereka nggak bisa menutup diri dari suara yang kencang, yang menggelegar, yang membuat mereka langsung pecah telinganya dan mati seketika. Ini yang Allah kirimkan kepada mereka. Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Para pembuat rumah-rumah hijr itu telah mendustakan Nabi Soleh. Jadi mereka dianggap mendustakan semua rasul. Jadi satu rasul didustakan, otomatis mendustakan semua rasul. Makanya kata Allah apa? Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Padahal yang mereka dustakan satu rasul, itu Nabi Soleh. Tapi oleh Allah langsung digeneralisir bahwa satu nabi didustakan, otomatis mendustakan semua nabi. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW, otomatis mereka mendustakan semua rasul mereka. Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin. Sudah aku beri ayat-ayat, bukti-bukti, mereka berpaling. Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Mereka menggali batu-batu gunung itu. Mereka gali batu-batu gunung itu. Supaya mereka merasa aman. Tapi ternyata apa? Itu tidak bisa memberikan rasa aman. Yang Allah kirim bukan angin, yang Allah kirim bukan gempa, tapi Allah kirim suara yang kencang. Ayat 83,
Fa'akhadhathumus sayhatu musbihin. Datanglah suara yang kencang sekali yang memegahkan telinga mereka, membuat hancur gendang telinga mereka, dan akhirnya mereka mati seketika ketika itu. Ini diceritakan pada ayat 80, 81, 82, 83. Itu diberi nama surah Al-Hijr. Yang ini minta perlindungan kepada benda-benda materi, kaum materialistik. Yang ini orang beriman berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di sini Allah ceritakan tentang Nabi Lut alaihissalam. Jadi, Bapak-Bapak, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Ashabul Hijr ini artinya apa? Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu terlena, terpedaya dengan kaum materialistik itu, yang mereka menganggap benda-benda sebagai tempat berlindung. Allah hancurkan. Bukan benda-benda tempat berlindung, bukan harta tempat berlindung, bukan kekayaan tempat berlindung. Sudah banyak raja-raja yang meninggal dunia, sudah banyak konglomerat yang meninggal dunia, harta masih banyak, perusahaan masih banyak. Bukan itu tempat berlindung, tapi Allah tempat berlindung. Makanya setelah itu Allah kisahkan kaum Nabi Lut yang Allah bantai karena mereka telah melakukan dosa yang belum pernah binatang pun mengerjakannya. Ini dosa sudah melebihi binatang. Itulah kaum gays, kaum lesbi. Mereka menikah sesama jenis. Allah murka kepada mereka karena mereka merusak kemanusiaan, merusak kehormatan manusia yang Allah jaga dengan seketat-ketatnya. Jangan sampai manusia berzina, jangan sampai manusia apalagi melakukan menikah sesama jenis. Berzina aja Allah sudah tidak izinkan, apalagi sesama jenis. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Allah berfirman pada ayat 72, la amruk innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu Muhammad, sesungguhnya mereka terombang-ambing kemabukan. Mereka sudah terlena dalam dosa itu. Dan Allah sudah mengadab mereka dengan adab yang pedih. Sama. Kenapa kok disebut kaum Lut di sini ceritanya? Karena adabnya sama. Suara yang kencang. Wa qadayna ilaihim dalikal amr anna dabira haula'i maqtu'um musbihin. Dan sama terjadi di waktu subuh, waktu pagi. Fa akhadhathumus sayhatu musyriqin. Allah kirim suara yang kencang untuk mereka. Jadi ini yang nggak bisa dicari solusi. Sekarang kan banyak perumahan dengan iklan terbukti bebas banjir, terbukti bebas bebas gempa. Ya, disangkanya azab Allah itu hanya banjir dan gempa. Bukan, ada azab Allah suara gitu. Nggak bisa terbukti bebas suara, ya nggak bisa. Ya, sebetulnya yang bagus kalau bikin iklan perumahan tuh terbukti bebas dosa. Wah, itu aman tuh. Jadi nanti teman-teman yang punya usaha properti, itu lebih bagus iklannya itu begitu. Perumahan asri, bebas dosa. Wah, mantap. Ya, mantap. Insya Allah. Nah, ini warahmatullah, pada bagian penutup kajian kita kali ini, kita akan cuplik dari surah ini pesan-pesan Allah kepada para hamba Allah yang mereka berdakwah jalan Allah. Ya, berdakwah jalan Allah. Kita semua adalah para pendakwah jalan Allah yang menjaga agama Allah. Apa itu? Bahwa kamu nggak usah cari perlindungan yang bentuknya benda-benda. Kata Allah, cukuplah Al-Quran. Cukuplah surah Al-Fatihah. Jadi, makanya kita membaca Al-Fatihah setiap hari itu minimal 17 kali. Karena surah ini memang mewakili Quran. Gitu. Nah, ini Allah tegaskan. Ini bekal kamu. Gitu. Pada ayat 78, 87 Allah firman, "Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anul azim." Aku telah berikan kepada kamu Quran, Al-Fatihah 7 ayat yang dibaca diulang-ulang dan Al-Quran. Nah, ini bekal kamu. Makanya kamu nggak usah sedih. Yang paling penting kamu jaga umat Islam. Jangan sampai mereka kelaparan. Jaga umat Islam, jangan sampai mereka bersedih. Jaga umat Islam, jangan sampai menderita.
Kalau kamu mengaku muslim, jangan sakiti umat Islam. Apalagi ulama disakiti, ya Allah. Mau kemana kita? Mengaku muslim tapi menyakiti ulamanya, menyakiti gurunya. Nauzubillah min dzalik. Mau kemana kita? Ya Allah. Hanya untuk kepentingan politik, hanya untuk kepentingan sesaat, benda. Ya Allah. Mengaku muslim, mau kemana? Haji. Tapi ulamanya disakiti, ulamanya dipersulit. Guru yang mengajarkan iman, yang menjaga agama ini. Apa kata Allah? La tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin. Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang kafir itu. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka. Dan karena dirilah dan berendah dirilah terhadap orang-orang yang beriman. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Makanya kata Allah, teruskan kamu berdakwah, teruskan kamu sampaikan agama ini. Pada ayat 94 Allah firman, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Teruskan kamu mengajak orang-orang supaya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan apa yang Allah ajarkan, sampaikan yang Rasulullah ajarkan. Dan nggak perlu kamu cuekin dah orang-orang yang ngejek kamu, yang bully kamu, cuekin. Inna kafainakal mustahzi'in, ayat 95. Sungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang membuli kamu. Makanya kata Allah, ya aku tahu bahwa kamu manusia ya. Memang kamu merasa sedih. Ya aku tahu saat kamu dibully, kamu sedih. Aku tahu gitu. Tapi sabarlah, bertahanlah. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Benar. Hatimu sempit, hatimu gelisah saat kamu dibully. Ya. Sudah, banyak bertasbihlah. Cara menjawabnya. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Banyaklah bersujud. Wa'bud rabbaka hatta yatikal yaqin. Teruskan beribadah kepada Allah, perbanyak ibadah kepada Allah sampai kamu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Itulah solusi zaman di saat kita menghadapi sebuah kesulitan. Bacalah surah Al-Hijr, menjadi sebuah motivasi kita. Quran seperti guru, wal Quran Hakim, yang sangat bijak, memberikan panduan-panduan bagaimana kita melewati tahapan-tahapan kesulitan kita lalui. Itu barakallah. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.